Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang fasilitas eKTP. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ratna Melinda Putri, NPM 063, kemudian Hikmah Septianingrum, NPM 091, dan saya sendiri Nurul Aulia Dewi, NPM 165. KTP merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di Indonesia. Untuk mewujudkan kepemilikan KTP, diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasiskan nomor induk kependudukan. Maka, perlu diciptakan eKTP untuk menjadi identitas resmi penduduk yang memiliki keamanan dan dapat diakses secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pengertian eKTP. eKTP atau elektronik kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik dalam artian baik dalam segi fisik maupun penggunaannya menggunakan sistem komputerisasi. Program eKTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011. Mengapa sih perlu dibuat eKTP ini? Karena saat ini proses administrasi kependudukan di Indonesia masih sangat kacau. Hal ini bisa dibuktikan banyaknya pungli atau pemungutan liar dalam kepengurusan kartu tanda penduduk oleh para oknum-oknum pemerintahan. Dan yang paling penting adalah identitas KTP ini bisa dipalsukan dan bisa digandakan juga. Dengan adanya transisi KTP menjadi eKTP ini, perlu adanya peran-peran pemerintah dalam mensosialisasikan, salah satunya melalui perangkat desa yang langsung berinteraksi ke masyarakat. Fungsi eKTP. Beberapa fungsi eKTP yang harus kita ketahui. Yang pertama, KTP berfungsi sebagai identitas jati diri. Yang kedua, KTP berlaku secara nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. Yang ketiga, mencegah adanya KTP ganda dan pemalsuan KTP. Yang keempat, terciptanya keakuratan data penduduk karena adanya KTP. Syarat pengurusan eKTP. Yang pertama, telah berusia 17 tahun. Yang kedua, surat pengantar RT atau RW. Yang ketiga, ada fotokopi KK. Yang keempat, fotokopi akta kelahiran. Keempat tersebut merupakan hal pokok yang menjadi syarat kepengurusan KTP. Namun, apabila seorang penduduk melakukan pindahan tempat, penduduk tersebut harus mempunyai surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dari daerah asal. Adapun penduduk yang datang dari luar negeri harus memiliki surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah. Prosedur pembuatan KTP. Yang pertama, fotokopi dokumen yang dibutuhkan seperti KK dan akte kelahiran. Pihak kelurahan hanya membutuhkan selembar salinan untuk tiap dokumen, namun sebaiknya kita memiliki 2 atau 3 lembar salinan untuk tiap dokumen. Yang kedua, datanglah ke kecamatan dan kelurahan. Yang ketiga, penyerahan dokumen. Anda akan menyerahkan salinan dokumen kepada pihak petugas kelurahan. Sebaiknya Anda juga membawa dokumen asli. Petugas hanya meminta untuk ditunjukkan, tapi mereka akan mengambil salinannya. Yang keempat, pengambilan data. Setelah nomor antri yang dipanggil, maka setelah itu pengambilan data. Awalnya kita akan difoto, dilakukan pengambilan tanda tangan digital, perekaman data sidik jari, dan scan retina mata. Yang kelima, proses pelengkapan data akan berlangsung selama 15 menit dan proses pembuatan akan berlangsung paling lama 14 hari atau 2 minggu setelah kita mengikuti semua persyaratan tersebut. Yang keenam, jika semua proses sudah selesai, kita akan diberikan surat pengantar untuk ditunjukkan saat mengambil eKTP nanti. Surat ini juga bisa menjadi pengganti kartu identitas sementara selama menunggu pengambilan eKTP. Bisa di next. Selanjutnya, feedback terhadap pelayanan eKTP. Kualitas pelayanan publik selalu mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan. Namun, selama ini masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang diajukan kepada oknum aparatur pemerintah
yang memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat adalah pelayanan yang berbelit-belit, kaku, dan perilaku oknum aparatur yang kurang bersahabat. Dalam melaksanakan serta merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah harus lebih responsif dan akuntabel guna memberikan pelayanan prima dan dapat memuaskan masyarakat. Bentuk usaha masyarakat. Kontribusi yang telah kita berikan kepada negara sebagai mahasiswa. Sebagai masyarakat, khususnya mahasiswa, harus berkontribusi dalam pemilu-pemilu yang akan datang dengan cara memilih dan mengetahui visi dan misi calon pemimpin. Tidak berada dalam golongan putih atau golput, tidak menerima suap saat proses kampanye, dan tidak ikut memerangi kasus berita hoaks yang beredar di internet. Selain itu, kontribusi lain untuk negara adalah menggunakan produk-produk lokal untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, mengikuti kegiatan relawan, dan bijak dalam bersosial media. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.